Monggo. Tengah, utara. Ada. Monggo, Pak. Ada satu, Pak Yai Ahmadi, tengah. Niko tengah niku atus wonten ingkang ngacung mangke, nggih. Monggo Pak Yai Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan pertama. Saya tinggal di masjid dari kecil sampai tua. Bahkan punya bojo yang tinggal di masjid. Pokoknya masjid semuanya. Nah, di jamaah belum semua paham fungsi masjid. Suatu saat ada jamaah itu dagang di masjid, laris. Tapi jamaah ada yang iri. Terus dia bilang, dagang kok neng masjid. Lah ngerti dosa, padu. Podo jamaah padu karena tidak tahu fungsi masjid. Itu satu. Yang kedua, di masjid sampai sekarang dari kecil sampai tua, itu saya tidak pernah melihat MMT atau tulisan di semua masjid. Fungsi masjid, manfaat masjid itu jadi jamaah banyak yang belum tahu. Kedua, apalagi sekarang timbul masjid ramah itu yang kayak apa? Nah itu kan ditempeli di masjid-masjid semuanya biar jamaah paham, tidak terjadi sengketa. Ya, karena ada yang dagang, ada yang sepak bola, ada yang pingpong, ada yang macam-macam di masjid semua. Yang kelon di rumah dan di masjid. Ya. Pokoknya semuanya aktivitas di masjid, tetapi jamaah itu nggak paham. Kalau masjid itu untuk ini enggak, sehingga perlu ditempelkan MMT di semua masjid serempak sehingga kemenat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk penanya yang kedua, tengah, monggo. Sebataken asmanipun utusan saking masjid pundi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanya kedua, tadi sudah memperkenalkan diri, nama saya Wardoyo dari Masjid Arehab, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Piwon, Surakarta. Yang ingin saya tanyakan Pak, yaitu mengenai masalah ramah di anak dan mungkin juga lansia. Dalam hal ini, memang di tempat masjid kami itu dibilang juga jami ataupun juga sudah dikatakan karena masjid kami itu luasnya tidak terlalu luas. Jadi apalagi waktu kita itu adanya kegiatan ibadah sholat Jumat maupun kegiatan sholat fardu, banyak sekali kalau terutama kalau mengenai masalah sholat maghrib sama isya. Di situ banyak sekali anak-anak yang kalau waktu belum qomat dia itu santai-santai, tapi waktu sudah qomat mulai sholat mereka rame. Nah, dalam hal ini itu bagaimana cara istilahnya ya menasihati dari anak-anak itu sendiri, karena kalau kita itu ya kita bentak, saya kira ada rasa takut atau gimana, sehingga kami sendiri tuh sampai bingung. Kita menasihati secara halus, tapi juga anak-anak seperti itu masih ramai waktu sholat dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, yaitu mengenai masalah tamu-tamu pada saat kita itu ada kegiatan haul, Pak. Kegiatan haul tiap tahun yang diadakan di kota Surakarta ini, di Masjid Riyad ya. Itu di tempat kami, masjid kami itu kedatangan tamu banyak sekali, Pak. Itu untuk mengenai fasilitas yang kami punya itu kamar mandi itu cuma 2 dan tempat wudhu juga sedikit, sehingga mungkin untuk kegiatan-kegiatan sholat itu kadang kami sendiri yang notabene-nya itu tuan rumah itu kewalahan, Pak, mau wudhu di tempat masjid kami kewalahan,
apalagi mau ke toilet. Nah, dengan demikian itu bagaimana cara mengatasi agar supaya dari jamaah luar yang nginap di tempat kita menggunakan fasilitas kita, terutama mengenai kamar mandi itu bisa dengan baik atau memperhatikan dari jamaah-jamaah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Untuk yang sebelah utara, satu lagi. Terima kasih Bapak. Nama saya Edi Listanto dari Takmir Masjid Jami Tegal Harjo. Setelah mendengarkan ceramah maupun sekilas membaca materi yang kita terima, Masjid Jami itu mempunyai kriteria. Kriterianya ada standar idaroh, standar imaroh, dan standar riayah. Di sini saya akan menyampaikan 1-2 aja yang standar riayah. Terus terang aja, masjid kami itu belum memenuhi syarat seperti itu. Di sini kan ada memiliki ruang salat dapat menampung 1000 jamaah. Lengkap dengan garis-garis soft. Menyediakan alat sholat dan seterusnya ini. Kemudian ada lagi fasilitas penunjang di sini. Kemudian juga dijelaskan di sini bisa membuat program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena ini merupakan suatu program pemerintah, tentunya ada pembinaan di sini. Kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk pendanaan dalam melengkapi kriteria-kriteria tersebut, tentunya kan juga dananya tidak sedikit. Apakah di sini bisa ada pendampingan dari Kemenak dalam hal membuat proposal atau membuat perencanaan dalam rangka untuk memenuhi Masjid Jami, terutama di Kota Solo yang 54, nggak usah banyak dulu lah, katakanlah 1 dulu atau setiap kecamatan 1 sebagai percontohan, sehingga nanti bisa untuk mencontoh masjid Jami yang lain. Terima kasih. Matur nuwun, sudah lengkap 3 penanya. Ini hanya saya buka 1 termin. Untuk yang pertama tadi dari Pak Kiai Ahmadi, Nusuan, Masjid Darmo Wiyoto. Ini beliau sejak lahir sampai tua ini di masjid, Pak. Masya Allah, ini luar biasa, eksis luar biasa. Beliau menanyakan bagaimana terkait dengan kalau ada masyarakat jamaah berdagang di masjid itu boleh apa enggak, dan fungsi masjid itu bagaimana, dan juga masjid yang ramah itu bagaimana. Beliau menginginkan gimana kalau ditempeli mungkin dari Kemenak tadi terkait dengan masjid ramah dan sebagainya. Monggo Bapak, waktu kami haturkan. Sangat alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dari Yai Ahmadi, Darmo Wiyoto, Masjid Darmo Wiyoto. Kaitanipun pun kalian dagang tadi nggih. Nah, niku mungguh pendapat kami aktivitas yang sangat baik karena itu menunjang kesejahteraan jamaah kita. Kalau kegiatan itu diadakan di misalnya halaman masjid atau di lingkungan masjid, maka bisa difasilitasi melalui pembentukan koperasi masjid. Artinya yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi itu adalah pengurus takmir masjid. Jamaah-jamaah yang punya dagangan-dagangan bisa dititipkan di koperasi masjid, yang hasilnya bukan hanya dirasakan oleh pedagang atau jamaah itu sendiri, tetapi juga sebagian batinipun niku bisa masuk ke kas masjid. Itu malah justru satu, jamaah nanti semuanya itu bisa merasakan manfaatnya koperasi. Yang kedua, tentu saja ada pemasukan bagi masjid, sehingga jamaah tidak merasa wah kok hanya si A yang boleh jualan. Semua jamaah punya hak untuk bisa jualan di lingkungan masjid, tetapi dikelola oleh pengurus takmir masjid. Kemudian yang kedua, kaitanipun kalian usulan tadi, insya Allah nanti akan kita
rumuskan apa saja yang perlu kita sosialisasikan kepada jamaah-jamaah masjid itu. Mungkin medianya tidak harus selalu dalam bentuk MMT. Sebab kalau bentuk MMT kan tidak semua masjid mungkin pas untuk dipasangi MMT. Ada yang malah justru kalau dipasangi MMT malah merusak pemandangan. Nah, misalnya seperti itu. Nanti akan kita coba kira-kira apa media yang pas, yang sekiranya bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara luas apa saja fungsi dari masjid. Misalnya, banyak juga masyarakat kita itu yang bertanya, sebenarnya layanan keagamaan oleh Kementerian Agama itu apa saja? Jadi kalau dihitung itu banyak sekali layanan Kementerian Agama, hanya banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, Kementerian Agama niku ndamel aplikasi naminipun Balikos. Balikos itu adalah barcode layanan informasi keagamaan Kota Surakarta. Nah, saat ini sedang dibuat, sedang difinalisasi. Mohon izin nanti kalau sudah fix, kami akan buat semacam tempelan yang bagus dan mungkin nggak cukup besar, hanya poster kecil saja yang akan kita tempelkan di tempat-tempat pengumuman masjid-masjid. Sehingga nanti jamaah dengan scan barcode itu tahu apa saja layanan yang ada di Kementerian Agama. Mbok bilih mekaten yai. Jadi matur sangat usulanipun kala wau. Berikutnya saking Bapak Wardoyo Masjid Al-Ikhlas di Pasar Kliwon. Nggih? Ar-Rehlah. Ar-Rehab. Oh nggih, Ar-Rehab. Kedung Lumbu di Pasar Kliwon. Nggih. Kaitanipun kalian ramah anak dan ramah lansia pada saat sholat, dongi sholat kok malah dorame. Nah, mbok pilih mengatakan soft terdepan untuk biasanya pun nun sewu kalau para sesepuh kemudian tamir masjid ini kan ngasih contoh teladan kalau sholat ya di soft pertama. Tetapi anak-anak itu posisinya di belakang. Maka proyogi mbok pilih secara bergiliran atau bagaimana sistemnya diatur pada saat sholat ada pengurus takmir masjid itu yang sholatnya itu di belakang. Dados nyelani anak-anak. Jadi misalnya ini anak-anak baris, anak-anak semua, nanti bapak-bapak langsung aja ngambil posisi di tengahnya anak-anak. Itu. Jadi 2 anak, 1 bapak, atau 5 anak, 1 bapak, 2 anak, 1 bapak, diselingi bapak-bapak. Sehingga anak-anak itu jadi kalau mau rame, nggih, yo wah iki ono gitu. Jadi ada bapak-bapak yang sengaja sholatnya itu di barisan anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa terawasi. Ya. Tetapi ya ini perlu itu bagus, artinya anak-anak jadi tahu bahwa rame itu nggak benar, gitu. Tapi coro ngelekinnya itu dengan baik yang tidak menyinggung perasaannya. Mobilih mekaten. Nah, kaitanipun kalian fasilitas kamar mandi dan lain sebagainya, itu mungkin ke depan ya. Ke depan kita perlu membuat napa niku semacam tempat wudhu portable. Kalau pernah melihat itu pakai ember, Pak. Jadi pakai ember, kemudian di dalam ember itu dipasangi pralon, gitu. Kemudian pralonnya itu terus ke atas, nah itu muncul napa niku? Ada banyak napa niku di mangge T niku nggih, 4 cabang menggaten, terus embernya itu dikasih diblok pakai semen. Gitu. Terus ada selangnya. Nah, satu tempat wudhu portable itu bisa digunakan untuk 4 orang. Yang itu mungkin bisa difungsikan saat sedang ada acara, misalnya seperti itu. Sehingga dengan tambahan tempat wudhu portable ati-ane kita sendiri itu, pada saat ada acara itu tetap terlayani dengan baik. Dan mungkin para jamaah atau pengurus pada saat sedang banyak ada tamu, disuwun wudhunya dari rumah. Misalnya seperti itu. Jadi sedikit ngalahi karena kita tuan rumah dan insya Allah pahalanya langkung ageng, langkung kuatah. Jadi salajengipun kaitanipun kalian masjid jami. Dados niki mengatakan Bapak. Jadi kita memang perlu, karena kalau pemerintah itu kan jangkauannya kan kebijakan itu kan diambil kan memperhatikan juga forecasting ke depannya. Gitu. Saat ini memang masjid kita itu mungkin jauh dari kata ideal sebagai masjid jami.
Tetapi tentu kita berharap ke depan itu, ya, ketika ada rehab, ketika ada perbaikan, ada apa malih, itu mengarah menuju ideal itu. Misalnya perluasan, gitu nggih. Nah, karena statusnya sebagai masjid jami, tentu dukungannya lebih besar, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari jamaah. Maka dalam rangka rehab, rekonstruksi atau rehabilitasi itu mengarah menuju ideal, dan pedoman juklak yang dititipkan oleh Kementerian Agama itu menjadi panduan menuju ke sana. Terus apakah Kementerian Agama ada program bantuan? Wonten. Gitu. Hanya selama ini alokasi bantuannya itu langsung dari Kemenak Pusat dan ditujukan secara umum kepada semua masjid yang mengajukan bantuan secara online. Misalnya untuk 100 masjid, maka siapapun yang mengajukan proposal melalui online tersebut nanti akan diverifikasi oleh Kemenak Pusat dan akan diberikan. Makatan. Terus nanti minta tolong Pak Padi, ya. Jadi setiap tahun kita selalu ada bantuan itu, tapi bantuannya itu terinformasikan, pengajuannya melalui online dan untuk se-Indonesia. Tapi kita optimis, ya, bismillah, sedikit demi sedikit, insya Allah masjid-masjid kita yang di Solo ini mengarah menuju ke ideal sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Pak Edi Listianto, nggih, saking Masjid Tegalharjo. Nggih, matur nuwun. Cek. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena memang waktunya sudah habis, nggih. Nanti insya Allah bisa disambung di lain waktu, dan saya yakin panjenengan semuanya pasti sudah menyimpan berbagai pertanyaan karena memang ini menarik dan kebutuhan kita sekalian. Namun karena kita dibatasi dengan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak sekalian yang saya hormati, dari 3 pertanyaan sudah cukup nggih Pak Ahmadi. Masya Allah, sudah jawabannya beliau sudah semuanya mencakup apa yang panjenengan tanyakan, dan karena waktu nanti setelah ini masih ada sesi yang ketiga, maka dari itu untuk sesi ini dapat kita akhiri. Namun sebelumnya kita aturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak narasumber, Bapak Haji Ahmad Uli Nur Habsun, yang telah beliau menyampaikan materi terkait dengan bagaimana masjid yang ramah dan ramah. Bapak sekalian yang saya hormati, sebelum kita akhiri kita kasih aplaus dulu kepada beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Bapak. Dari kami apabila di dalam mengantarkan untuk sesi yang kedua ini banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sesi yang kedua ini dengan bacaan hamdalah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk narasumber dan moderator kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu sesi ketiga tentang penguatan moderasi beragama untuk takmir masjid. Akan disampaikan oleh narasumber Ustadz Muhammad Zainal Abidin SKOMI MPD. Bapak Pardi berkenan masih lenggah di situ karena sebagai moderator. Atur nuwun nggih. Kepada beliau berdua waktu dan tempat kami haturkan.